Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu Bapak Profesor Dr. Sujarwo, MSI. Kemudian rekan-rekan kelompok 2, ada Mbak Monika, ada Pak Nyoman, ada Mbak Nopi Hapsari, yang saya banggakan, yang saya cintai. Untuk itu, di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2, yaitu tentang mata kuliah Filsafat Ilmu dengan materi epistemologi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu Bapak Profesor Dr. Sujarwo, MSI. Baiklah, langsung saja di sini akan saya tampilkan dulu tentang materi kita. Jelas ya? Yaitu epistemologi sebagai subsistem dari filsafat. Persembahan dari kelompok 2. Mahasiswa Magister Pendidikan IPS tahun 2020. Disusun oleh yang pertama Novi Hapsari 2023031001, kemudian yang kedua Nur Yamin 2023031002, kemudian yang ketiga Nyoman Negro 2023031005, kemudian Monika Lediana Monalisa 2023031007. Baiklah, Bapak dosen yang kami hormati, rekan-rekan kelompok 2 yang saya sayangi. Di sini pertama sekali materi kita yaitu tentang epistemologi sebagai subsistem dari filsafat ilmu. Tentunya kita akan membaca arti dari epistemologi tersebut terlebih dahulu. Bahwa arti dari epistemologi yaitu pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan itu sendiri. Jadi pengetahuan yang mempunyai jalur-jalur tertentu tentang pengetahuan-pengetahuan yang akan dibahas dalam pengetahuan itu sendiri. Kemudian berikutnya, epistemologi merupakan salah satu objek kajian dalam filsafat. Dalam pengembangannya menunjukkan bahwa epistemologi secara langsung berhubungan secara radikal atau secara mendalam, yaitu dengan diri dan kehidupan manusia. Jadi di sini epistemologi itu yaitu objek kajiannya adalah yang berhubungan dengan diri dan kehidupan manusia. Termasuk yaitu yang berhubungan secara mendalam atau secara radikal. Baik itu manusia itu yang dekat dengan kita ataupun kita sendiri. Kemudian selanjutnya di sini adalah ada pembagian dari epistemologi tersebut. Bahwa epistemologi filsafat itu membicarakan tentang 3 hal. Yaitu yang pertama yaitu objek filsafat.
Jadi objek filsafat nanti satu persatu akan dibahas, akan dijelaskan seperti apa objek filsafat. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara memperoleh pengetahuan filsafat itu sendiri. Pembagian yang kedua itu adalah mengarah kepada cara memperolehnya itu bagaimana. Kemudian yang ketiga yaitu ukuran. Ukuran tentang kebenaran filsafat itu seperti apa. Jadi tiga daripada hal ini yang akan dibicarakan dalam subbagian epistemologi filsafat. Selanjutnya, silakan Pak Nyoman, yaitu yang pertama tentang objek filsafat. Baik, saya lanjutkan. Objek filsafat. Objek filsafat lebih luas dari objek penelitian Hussein. Sains hanya meneliti objek yang ada. Sedangkan filsafat meneliti objek yang ada dan mungkin ada. Sebenarnya masih banyak objek-objek yang lain disebut objek formal yang menjelaskan tentang sifat kedalaman penelitian filsafat. Ini dibicarakan pada epistemologi filsafat. Mungkin di sini objek filsafat itu lebih luas jika dibandingkan dengan ilmu yang lain. Yang kedua, cara memperoleh pengetahuan filsafat. Dengan berpikir secara mendalam, sesuatu yang abstrak mungkin juga objek pemikiran sesuatu yang konkret. Tetapi yang hendak diketahui adalah bagian di belakang objek yang konkret itu. Yang dikatakan abstrak ini adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Artinya mungkin di alam pikiran manusia. Sedangkan yang konkret itu adalah yang nyata, yang udah jelas ada di hadapan kita. Oke, dilanjut. Ukuran kebenaran filsafat. Kebenaran teori filsafat ditentukan oleh logis, tidak ditentukan oleh teori. Maksudnya dikatakan logis di sini artinya sesuatu itu yang masuk akal. Kalau dia tidak masuk akal, berarti itu bukan logis, itu bukan kebenaran sebuah filsafat. Sedangkan yang kedua, ukuran logis tidaknya tersebut akan terlihat pada argumen yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Jadi sebuah kesimpulan itu akan menghasilkan sebuah teori. Oke, selanjutnya untuk yang ke-8 dan ke-9 silakan dilanjutkan oleh Mbak Monica. Ya. Objek dan epistemologi. Objek epistemologi menurut Jujun S. Surya Sumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap perantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa satu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Nah, jadi tujuan dari epistemologi itu sendiri itu bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah hal yang lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Lanjut, Pak. Ya. Nah, udah ya Pak ya?
Tujuan epistemologi kan. Ya. Tujuan epistemologi itu makna strategis dalam dinamika pengetahuan. Rumusan tujuan epistemologi tersebut menumbuhkan kesadaran seseorang bahwa jangan sampai kita puas dengan sekedar memperoleh pengetahuan tanpa disertai dengan cara atau bekal untuk memperoleh pengetahuan. Sebab keadaan memperoleh pengetahuan melambangkan sikap pasif, sedangkan cara memperoleh pengetahuan melambangkan sikap dinamis. Ayo lanjut, Pak. Dilanjut Mbak Nopi. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang landasan epistemologi. Landasan epistemologi ilmu disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dan pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapat lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan disebut ilmiah, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian, pengaruh epistemologi sendiri itu secara global berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Epistemologilah di sini yang menjadi penentu kemajuan sains dan teknologi. Ya, itu adalah dari hasil kerja kelompok 2 tentang epistemologi sebagai subsistem dari filsafat ilmu. Barangkali dari teman-teman kelompok 2 ada yang sedikit menambahkan dari hasil kerja kita ini sebagai pandangan saja untuk memperkuat presentasi dari yang kita sampaikan tadi. Kira-kira ada enggak yang perlu kita tambahkan sebagai pandangan kita saja tentang epistemologi yang sudah kita sampaikan tadi? Bagaimana Pak Nyoman atau Mbak Monik? Saya udah pas Pak, cukup. Mbak Monika gimana? Barangkali ada yang perlu ditambahkan tentang kajian kita? Nah, iya Pak. Untuk terkait pengaruh epistemologi, nah sebagai teori pengetahuan ilmiah, epistemologi ini berfungsi dan bertugas menganalisis secara kritis prosedur yang ditempuh oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus berkembang terus sehingga tidak jarang temuan ilmu pengetahuan ditentang dan disempurnakan oleh temuan ilmu pengetahuan yang kemudian. Nah, secara global, epistemologi itu berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah dibentuk oleh teori pengetahuannya. Nah, epistemologi yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Karena epistemologi ini menjadi modal dasar dan alat strategis dalam merekayasa pengembangan alam menjadi sebuah produk sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mungkin begitu saja, Pak. Terima kasih. Barangkali tambahan dari Pak Nyoman, sedikit saja mungkin. Ada Pak. Ya, ditambahkan ada saja. Pak Nyoman dikit Pak. Ya, silakan. Ini tentang itu ada ilmu pengetahuan. Itu sesungguhnya itu bisa dibagi dua Pak, ilmu dan pengetahuan. Kalau ilmu, kalau pendapat saya itu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan akal dan logika. Ya. Sedangkan yang dimiliki oleh setiap individu di dalam alam pikirannya. Mungkin cuma itu aja, Bah. Untuk bisa dipisahkan adalah kalau ilmu pengetahuan ada ilmu beda, pengetahuan juga beda.
Jadi yang Pak. arti dari epistemologi itu sendiri ya? Ya, kan ada dua itu ilmu pengetahuan, ilmunya dipisah, pengetahuannya juga dipisah. Oh, yang ini ya? Ilmu. Ini pengetahuan. Di slide paling bawah tadi, Pak. Paling bawah ya? Di slide bawah tadi. Coba lihat, ilmu pengetahuan. Ini. Ini. Di ilmu pengetahuan. Iya. Ya, ini Jadi, mungkin cuma hanya untuk membedakan aja, Pak. Sebab selama ini kan digabung gitu loh. iya. Antara ilmu dan pengetahuan Mungkin gitu ya. menambahkan di sini. Oke. Silakan Mbak Novi Ya. tambahkan saja yang mana. Jadi di sini ada pendapat menurut John Hoppers dalam bukunya An Introduction to Psychological Analysis mengemukakan ada 6 alat untuk memperoleh pengetahuan. Ya. Yang pertama ada pengalaman indera, yang kedua itu harus ada nalar, yang ketiga ada otoritas, yang keempat ada intuisi, yang kelima ada wahyu, yang keenam ada keyakinan. Mungkin itu tambahannya sedikit. Oke. Cara-cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya, ada 6 ya, ada 6 teori ya. Kemudian Ada 6 cara. Cara ya, ada 6 cara. Oke. Terima kasih atas pandangannya, pendapatnya atau tambahan dari materi kita ini. Bagaimana? Apakah ini semua sudah dirasa cukup untuk presentasi kita? Cukup ya? Cukup, Ya. Pak. Oke, baik. Kalau memang sudah dirasa cukup, ini saya stop dulu. Oke. Nah, itu tadi kita sudah lakukan presentasi yang akan kita persembahkan sebagai tugas kita, yaitu kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Sujarwo MSI. Mudah-mudahan presentasi kita ini berhasil baik, mempunyai nilai yang baik. Tentunya itu harapan kita. Demikian Bapak Profesor yang kami hormati, presentasi dari kelompok 2 Magister Pendidikan IPS angkatan tahun 2020 sebagai bentuk tugas yang sudah diberikan oleh Profesor kepada kami minggu lalu. Demikian presentasi kami, lebih dan kurangnya kami kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Nur Yamin yang merangkap juga sebagai host, kemudian yang kedua Nyoman Negro, kemudian yang ketiga Monica Lediana Monalisa, kemudian yang keempat Nofis Hapsari dari Magister Pendidikan IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.